Kalau kamu penasaran dengan 10 film terseram menurut Science of Scare, simak video berikut ini. Selama ini memang gak ada ukuran baku buat menyatakan sebuah film horor merupakan yang paling seram di antara yang lain. Barangkali banyak yang menyebut film-film bertema supranatural seperti The Exorcist, Ju-on, Shutter, hingga Insidious sebagai film terseram yang pernah dibuat. Tapi ada juga yang menilai kalau film dengan minim penampakan hantu dan jump scare seperti The Babadook dan Hereditary adalah juara yang terseram. Bahkan, gak sedikit yang malah menganggap film thriller tanpa unsur supranatural kayak Get Out dan Us adalah yang paling efektif bikin penonton parno. Dengan begitu, perkara seram atau tidaknya sebuah film nampaknya merupakan hal yang subjektif dari masing-masing penonton. Penobatan film terseram sepanjang masa pun kayaknya merupakan aktivitas yang sia-sia belaka. Namun, kesimpulan lain ternyata dimiliki oleh sekelompok ilmuwan di Inggris yang menyatakan bahwa sesungguhnya memang ada film terseram sepanjang masa. Para ilmuwan di lembaga ilmiah Broadband Choice itu belum lama ini menerbitkan sebuah daftar bertajuk The Science of Scares dan menobatkan satu film dengan gelar The Ultimate Horror Movie. Film apakah itu yang akan membuatmu keringetan dan jantungmu berdebar-debar? Simak video ini hingga habis. Dan pastikan kamu tidak menonton ini malam hari dan sendirian di rumah. Di urutan ke-10 ada The Visit yang disutradarai oleh M. Night Shyamalan. Film ini mengisahkan dua saudara bernama Becca dan Tyler. Mereka berkunjung ke rumah kakek dan neneknya yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Kakak adik ini gak tahu bahwa ternyata kunjungan tersebut bakal jadi pengalaman yang paling menyeramkan dalam hidup mereka. Bedtime here is 9:30. It's probably best you two shouldn't come out of your room after that. See you in the morning. 9:30? 9:30. What is that? It's 10:47. We think there's someone outside the door. What the hell was that? Selanjutnya ada film asal Inggris yang ditulis dan disutradari oleh Neil Marshall, The Descent. Film ini bermula ketika sekelompok teman pergi melakukan ekspedisi ke sebuah gua. Sayangnya, perjalanan ini berubah menjadi mimpi buruk karena mereka terjebak di dalam gua dan dikejar sama predator yang haus darah manusia. Di urutan ke-8 ada The Babadook, sebuah film psychological horror asal Australia yang ditulis dan disutradarai Jennifer Kent. Film ini mengisahkan tentang seorang ibu tunggal bernama Amelia Vanek dan anaknya Oscar yang masih berumur 6 tahun. Amelia harus berjuang melawan ketakutan Oscar terhadap monster yang mengintai di dalam rumahnya setelah membaca buku Mr. Babadook. Lama-kelamaan ia sadar bahwa ada kehadiran makhluk jahat di sekelilingnya. It isn't real. It isn't real. It isn't real. Di posisi selanjutnya ada film yang mungkin sudah banyak diketahui orang, yaitu The Conjuring 2. Film yang disutradarai James Wan ini mengisahkan tentang seorang ibu tunggal bernama Peggy yang memiliki 4 anak. Peggy mencari bantuan dari Ed
dan Lorraine Warren setelah ia dan anak-anaknya merasakan adanya kejadian-kejadian aneh dan paranormal di rumah mereka. Pasangan penyelidik paranormal Ed dan Lorraine mulai percaya dengan cerita ini ketika putri bungsu Peggy menunjukkan tanda-tanda kerasukan. You're going to die. It Follows adalah film horor yang disutradarai David Robert Mitchell. Kisahnya dimulai ketika dua remaja bernama Jay dan Hugh memulai hubungan asmara. Jay nggak tahu bahwa ternyata pacarnya punya misi rahasia untuk memindahkan kutukan kepada dirinya. Sejak itu, Jay merasa selalu diikuti oleh suatu sosok. Ia pun harus berjuang melepaskan sosok tersebut dari dirinya. Di posisi kelima ada film horor supernatural yang disutradarai oleh Oren Peli. Paranormal Activity mengisahkan tentang pasangan muda bernama Katie dan Mika. Mereka pindah ke pemukiman di pinggir kota dan merasakan adanya kehadiran makhluk jahat di sana. Pasangan ini pun memasang kamera yang ternyata menangkap semua aktivitas paranormal, seperti insiden, suara, dan kejadian jahat di rumah tersebut. Selanjutnya, posisi keempat ditempati oleh Hereditary. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Ari Aster. Kisahnya bermula saat Annie, seorang perempuan yang tertutup, mulai mendapatkan teror semenjak ibunya meninggal. Ia dan anak-anaknya mulai mengungkap rahasia yang menakutkan tentang leluhur mereka. Annie dan keluarganya harus melarikan diri dari nasib jahat yang mereka waris. Okay. Wake up. Wake up. Wake up. Film garapan James Wan kembali menjadi salah satu film horor terseram. Namun, di urutan ketiga ini adalah film Conjuring yang pertama atau original. Kisahnya dimulai ketika keluarga Perron tinggal di sebuah rumah di pertanian. Di sana mereka mengalami kejadian-kejadian paranormal. Akhirnya mereka berkonsultasi dengan ahli demonologi, Ed dan Lorraine Warren, untuk membantu menyingkirkan entitas jahat yang mengganggu. When the music stops, you see him in the mirror standing behind you. Di posisi kedua ada film horor supranatural yang lagi-lagi merupakan garapan James Wan. Insidious dikatakan memiliki jump scare terbesar dari film-film lain yang ditampilkan dalam Science of Scare. Film ini ditulis Leigh Whannell dan berhasil menunjukkan lonjakan detak jantung yang tertinggi, yaitu 133 denyut per menit. Kisahnya bermula ketika sepasang suami istri, Renee dan Josh Lambert, pindah ke sebuah rumah baru dengan ketiga anaknya. Salah satu anaknya, Dalton, mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan roh dari tubuhnya dan pergi ke alam lain. Keluarganya pun sering diganggu dan mendapatkan teror dari roh jahat. Akhirnya mereka memanggil cenayang bernama Elise untuk membantu mengusir roh jahat itu. It's not the house that's haunted. It's your son. Sinister menempati posisi pertama sebagai film paling seram berdasarkan Broadband Choice. Dari sutradara Doctor Strange, Scott Derrickson berhasil membuat jantung penonton berdebar kencang.
Film yang diproduseri Jason Blum ini mengisahkan tentang seorang penulis kriminal bernama Allison Oswald yang karirnya sedang turun. Ia dan keluarganya pindah ke rumah baru dan berharap bisa mendapatkan ide baru dengan menulis novel selanjutnya. Di sana Allison menemukan gulungan film yang berisi rekaman pembunuhan yang berbeda-beda. Akhirnya ia sadar bahwa tinggal di rumah itu bisa berakibat fatal buat keluarganya. Dari keseluruhan film tersebut, pindah ke rumah baru bisa jadi bukan ide yang terlalu baik. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terdapat di dalam rumah baru tersebut. Bisa menjadi berkah atau bisa jadi suatu musibah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tidak lupa untuk berkomentar video apa lagi yang ingin kalian saksikan berikutnya.